Mereka ini ingin sekali punya tempat yang pasti. Ya, saya tahu permasalahan di sini apa. Ini kan antara konsep dengan kebijakan nggak berjalan nih. Karena kita tahu ini kan pengelolaan di Jakpro. Dan memang ini investasi besar, sampai 1,7 triliun. Tentu kalau dari sudut bisnis mereka harus mengelola. Tapi harusnya ada komponen-komponen yang memang bisa bicara dari sudut kesenian. Maaf tadi Mbak Ratna bilang, mau bikin pementasan 4 hari bayar 250 juta. Berapa ribu yang bisa dijual buat harga tiket? Sehingga penonton menjadi berkurang. Artinya kalau tempat ini tanpa kesenian kering, nah itu harus dicarikan jalan tengahnya. Pasti ada jalan tengahnya, pasti, tidak mungkin tidak. Nah jadi saya nggak jadi aneh tempat ini. Saya lahir, mungkin tidak lahir, saya besar di sini. Dulu masih jadi kebun binatang, saya tahu ini. Planetarium, saya tahu ini. Bahkan dulu saya juga berlatih teater di sini sama Yezi Gusman. Dan saya pernah beberapa kali pementasan. Ini Bang Iwan dari teater, bengkel teater Mas Rendra. Saya pun pernah di bengkel teater dulu. Artinya, ya sangat pantas kalau memang satu saat saya dipercaya, saya akan memperhatikan tempat ini. Terkait dengan biaya abadi yang akan diberikan kepada seniman, iya. Jakarta bagaimana, Bang? Bisa, itu Pemda DKI bisa. Artinya di Dirjen Kebudayaan ada dana abadi kebudayaan. Kenapa Pemda tidak bisa? Bisa, Jakarta punya uang yang bisa untuk melakukan. Tentang berapa jumlahnya nanti kita lihat. Gitu. Ya. Bisa sebetulnya. Kalau bisa BPJS bisa. Bisa, itu ada skim-skim. Malaysia ada seperti itu. Kenapa kita nggak bisa? Nah, tinggal kita cari ininya. Studi bandingnya mesti kemana. Gitu. Yang sangat malang, ini kenyataan. Banyak organisasi profesi di kita ini ada tapi nggak berfungsi. Parvi berapa banyak? KFT hilang. Kemudian coba organisasi seniman. Sehingga kita nggak tahu mau bicara dengan siapa. Dan juga teman-teman seniman mau bicara dengan siapa. Ini tinggal kita ketemu. Jalannya begitu dapat titik poinnya selesai semua. Kalau memang itu menguntungkan seniman, tapi kita harus hitung juga siapa yang bertanggung jawab untuk pengelolaan. Ini makanya saya katakan investasi 1,7 triliun harus dikelola. Tinggal ini kan nggak ketemu. Gini loh, dulu latihan kita gratis, sekarang latihan aja bayar. Dulu kita mau baca puisi di bawah pohon boleh, sekarang Satpol PP datang, misalnya seperti itu. Harus dikasih floor, dikasih area yang memang bebas berekspresi, gitu. Harusnya bisa. Mestinya ini lebih cepat lagi karena suasananya lebih hebat kan. Cuman memang hilang nuansa lamanya itu aja. Oke ya, saya ada acara lain. Oke yuk. Bang Rano untuk silakan menyapa kita enjoy aja, jadi santai-santai aja. Nanti akan ditanggapi oleh para senior lain. Silakan. Baik Mas Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pulang kampung sebetulnya. Tidak ada niat saya untuk melakukan kampanye di sini. Ini adalah kunjungan saya yang kedua dalam bulan ini. Pertama adalah peluncuran buku. Ini Mbak Reni. Dan sekarang saya berkunjung di sini. Pertama saya masuk, yang saya lihat senyum yang bahagia, yaitu Bang Ali. 2007 di saat saya dicalonkan atau dalam wacana menjadi calon gubernur pada waktu itu, saya bertemu dengan beliau di rumah beliau di Jalan Diponegoro. Jadi sebetulnya wacana politik saya menjadi gubernur DKI itu awalnya 2007, Mas. Waktu itu saya diundang oleh Gus Solah ke rumah beliau di Jalan Bangka. Ya kebetulan tetangga saya adalah masih keluarga beliau. Saya diundang oleh beliau, Bang, Gus Solah mau ketemu. Mau ngapain ketemu saya nggak ngerti. Siapa yang nggak tahu Gus Solah? Singkat kata saya datanglah ke tempatnya Gus Solah. Pada waktu itu beliau mempresentasikan ada satu lembaga internasional namanya Wansub.
Wanzuk ini lembaga survei yang dimana kalau investor asing mau invest di Indonesia, dia menjadi tolak ukur. Jadi pada tahun 2007 itu dipaparkanlah hasil survei itu. Nama saya tinggi sebagai calon gubernur waktu itu. Bingung saya, bagaimana caranya nama saya bisa tinggi, apa kriterianya. Nah singkat kata sebetulnya barangkali kalau ya teman-teman pernah mendengar wacana gubernur itu 2007 sebetulnya. Kenyataannya Bang Fauzi Bowo waktu itu minta saya menjadi wakilnya. Cuman karena saya nggak punya partai, pertama kali saya jalan ke partai ketemu dengan Caimin, PKB. Pun kayak PKB juga nggak bisa karena sendiri kurang. Akhirnya saya ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, diajak oleh Bang Anies. Diajak oleh Bang Fauzi Bowo ketemu dengan Ibu. Disitulah saya pertama kali saya ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri tahun 2007 itu, yang tentu kita semua tahu tapi tidak semua kita kenal. Saya di situ ketemu dan saya berkenalan. Di situ Ibu Mega mengatakan, Mas Rano minta maaf, kami belum bisa mendukung karena waktu itu Jakarta masih dibutuhkan militernya. Saya bilang, Pak Supriyanto. Saya bilang nggak apa-apa Bu, saya bisa ketemu Ibu aja udah selesailah saya. 2008 saya malah mendapat undangan jadi wakil bupati di Kabupaten Tangerang. Singkat kata, 10 tahun saya tinggalkan dunia kesenian. Taman Ismail Marzuki bagi saya nggak ada. Saya kecil di sini dulu masih kebun binatang. Saya tahu sini ada planetarium. Saya sering kesini menyebut bapak saya, dan waktu itu sempat kan kenal dengan Gus Dur karena beliau adalah pengurus ketua, bahkan ketua Dewan Kesenian Jakarta. Dan saya pun kecil bersama Yesi Gusman Baratna, saya main pun teater di sini. Nama teaternya Kak Yana. Pelatihnya Ibu Deliana Surawijaya, istri dari Alam Surawijaya. Jadi bagi saya tim itu nggak aneh. Saya merasa memang ruh saya di sini. Cuman karena 11 tahun saya ditugaskan di kampung lain. Mungkin kalau sekarang bapak-bapak datang ke Masjid Banten Lama, kalau bukan gubernur waktu itu saya nggak akan pernah revitalisasi. Saya yang memberikan anggaran besar untuk melakukan revitalisasi Masjid Banten Lama. Wah, IJIS itu barangkali 1 tahun nggak lebih dari 30 M. Sementara biaya operasionalnya 120 M. Nah, apakah tim kita mau perlakukan begini? Seniman nggak bisa berkarya, nggak bisa berpameran. Untuk pasang lukisan yang ada pakunya 1 hari bisa 5 juta, mana mungkin? Saya nggak berani janji, tapi saya paham bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini sudah jadi menjadi aset. Tentu para seniman harus berkarya di tempat ini. Kita cari solusinya seperti apa. Nggak mungkin 1,7 triliun sudah dibuang begini, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Sayang, sangat-sangat sayang. Nah jadi sekali lagi, saya tidak ada niat untuk berkampanye. Cuman saya merasa terpanggil. Kalaupun saya dipercaya oleh teman-teman mendampingi Mas Pramono Anung sebagai wakil gubernur DKJ, insya Allah akan saya perhatikan Taman Ismail Marzuki. Kalaulah Dirjen Kebudayaan ada yang namanya dana abadi kebudayaan, saya pun sanggup menyediakan dana abadi kebudayaan bagi DKJ. Karena sekarang Mas, itulah yang kemarin saya dipanggil oleh Ibu Mega. Artinya begini, saya minta maaf, Mas Pram dan saya sebetulnya orang yang tidak siap untuk maju menjadi gubernur maupun calon wakil gubernur. Tapi begitu ada perintah dari Ibu, no, sebentar lagi DKI akan terbang, I-nya berganti menjadi J. Setelah Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, Jakarta ada di mana? Yang kedua yang bikin saya mundur, no, kamu kan Betawi. Kalau Jakarta nggak ada, Betawi ada di mana?
Waduh, saya merasa terpanggil. Walaupun maaf mungkin ditanya aslinya saya di mana. Ibu saya Betawi, bapak saya Padang. Tapi saya lahir besar saya di sini. Saya lahir di Kepu Dalam Gang 7 daerah Kemayoran Planet Senen. Daerah lokalisasi pelacuran. Semua pasti tahu kalau daerah pelacuran. Dulu tempat berkumpulnya para seniman-seniman Senen. Pemimpi-pemimpi tiap hari berlatih, mentasnya setahun sekali. Makanya kenapa ada adegan di Sidul anak sekolahan, waktu kita adegan pergi ke Senayan, lihat itu nyekar ziarah di makam di belakang tiang gawang. Tiba-tiba Benyamin diusir sama pelatih bola. Benyamin bilang, latihan mulu lo, menang kagak. Itu semua adalah desain di sini sebetulnya. Nah, jadi pementasan untuk latihan aja masya Allah ada susahnya. Saya ini sama Yus Rijal, inget nggak Yus, kita ya latihan di sini gusur sana gak oleh mana gusur sana kayak ini apa jadi manusia rombengan gak oleh latihan di situ. Coba bagaimana kita akan membuat pementasan kalau belum apa-apa kita harus membayar yang sangat mahal sekali. Nah ini yang saya rasakan, saya merindukan masa-masa Pak Ali Sadikin dulu untuk latihan semuanya. Nah semoga sahabat saya, saudara saya ini Bang Ra mendukung beliau karena dia seniman. Kalau jadi kita semua juga pasti enak.